Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nurhaliza dari kampus STKIP Kusuma Negara dari Prodi PGSD. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik menurut Pas and Scott. Untuk teori belajar sibernetik sendiri itu merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan teori belajar sebelumnya. Nah, teori belajar sibernetik ini merupakan kemampuan teori belajar kognitif yang berkembangannya itu proses internalnya tidak diamati dengan secara langsung. Jadi perubahan ini kemampuannya terkait pada situasi tertentu. Pas and Scott merupakan dari tokoh belajar sibernetik. Pas and Scott itu menyampaikan atau memperkenalkan kepada peserta didik ada tipe holistik dan tipe serial. Nah, untuk peserta didik holistik ini cenderung lebih mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus. Sedangkan kalau untuk tipe serial ini cenderung lebih berpikirnya algoritmik. Kalau untuk algoritmik sendiri itu adalah berpikirnya secara linear. Kalau untuk konvergen sendiri itu adalah cara individu untuk memikirkan sesuatu yang berpandangan hanya ada jawaban benar dan salah. Nah, contohnya itu pertanyaan soal-soal yang dimana kita harus menjawab pertanyaan itu yang benar dan salah. Dan contoh berpikir algoritmik itu adalah mengendarai mobil atau menelpon. Terus dimana kita dalam menjalankan mesin mobil tersebut, kegiatan yang dilakukan dijalankan secara berurutan. Kita juga ada teori pemrosesan informasi, menjelaskan bagaimana suatu informasi, pesan pengajaran yang diterima, disimpan, disandi, dan dimunculkan kembali jika diperlukan. Juga ada komponen-komponen pemrosesan informasi, itu ada 3. Nah, yang pertama kita ada sensory recorder, itu merupakan sel tempat di mana disimpan informasi yang hanya terjadi dalam waktu singkat saja. Nah, yang kedua kita ada working memory, diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian attention oleh individu. Pemberian perhatian ini dipanggil oleh peran persepsi. Nah, yang ketiga kita ada long term memory, itu kapasitas memori yang tidak bisa terus diulang atau dikenang. Bagaimana kalau misalkan kita lupa, nah kita itu informasinya itu tidak ditata. Jadi kalau untuk pembelajaran sibernetik ini disinonimkan dengan umpan balik. Nah, kalau misalkan umpan balik itu peserta didiknya ini kemungkinan guru untuk dapat mengetahui apakah materi yang disampaikan atau peserta didik ini dalam memahami informasi itu sangat sulit. Jadi menurut teori belajar sibernetik ini merupakan proses belajar bertahan secara optimal kalau misalkan untuk bukan hanya cara kerja otak yang dipahami, tetapi juga lingkungan yang mempengaruhi mekanismenya. Yang perlu kita ketahui itu adalah dari implementasinya. Jadi kalau untuk implementasi ini, agar teori belajar sibernetik proses belajarnya itu berjalan dengan lancar. Contoh implementasi ini, teori belajar ini menggunakan proses belajarnya itu dengan cara melalui aplikasi WhatsApp, video call, atau aplikasi lainnya. Dari keunggulan teori belajar sibernetik ini dalam aliran-aliran yang menekankan aspek dalam berbeda-beda dan memiliki kesamaan yang sama, susun sebagai konsep teori atau informasi umum. Dan hasil dari proses pembelajaran ini adalah adanya perubahan sikap, perubahan tingkah laku, terus kemampuan
yang pada ranah kognitif. Semua yang tadi sudah saya jelaskan, teori belajar sibernetik menurut Pas and Scott, dan kali ini mungkin adalah kesimpulan yang saya sampaikan bahwa teori belajar sibernetik menurut Pas and Scott itu merupakan teori belajar yang paling baru dan belajar yang mengutamakan sistem informasi. Nah, jadi kalau untuk teori perkembangan sistem ini sejalan dengan perkembangan teknologi adalah mengelola informasi. Dengan informasi inilah diharapkan model pembelajarannya itu lebih efisien dengan model pembelajaran yang lainnya. Karena cara yang paling efisien ini adalah pengelolaan informasi. Asumsinya itu bahwa suatu proses pembelajarannya itu tidak akan semuanya ideal. Jadi untuk segala situasi itu semua cocok untuk kalangan siswa. Nah, kalau untuk yang sangat sesuai dengan teori belajar ini, kemajuan teknologi informasi dengan sangat cocok dengan tentunya masyarakat menggunakan semuanya. Jadi semua aspek yang tadi sudah saya jelaskan tentang teori belajar sibernetik menurut Pas and Scott. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.